Ya, saudara kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan pada saat ini kami telah terhubung bersama dengan Bapak Edi Setiono selaku Direktur Utama PT TWC Taman Wisata Candi dan Ketua Satgas BUMN Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada saat ini kita akan banyak membahas tentang peran tim CSR DIY pada 19. Langsung saja kita sapa. Selamat Pak Edi. Pagi Mas Daniel. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Yang penting sehat. jaga kesehatan Ya, semua. amin pasti ya. Baik, Pak Edi, pada saat ini mungkin saya akan bertanya dulu mengenai tentang kondisi, apalagi saat ini kan sudah masuk ke dalam new normal ya. Untuk kesiapan dari TWC atau bahkan juga rekan-rekan Pak Edi dan seluruh staf jajaran untuk katakanlah menyambut era new normal ini. Ini apakah bisa disampaikan kepada kami sebagai warga Yogyakarta dan sekitarnya? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa semua. Kami di Taman Wisata Candi ini tentunya sekarang sedang sangat ketat ya mempersiapkan tata kelola untuk kesiapan new normal ini. Jadi di tempat kami ini ada beberapa tahapan. Kebetulan Taman Wisata Candi ini mengelola 2 candi di mana kewilayahannya ini ada di 2 provinsi. Jadi untuk Candi Borobudur kita koordinasinya dengan Provinsi Jawa Tengah karena gugus tugasnya ada di Jawa Tengah. Untuk Prambanan kita koordinasinya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta karena gugus tugasnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa untuk persiapan new normal ini pentahapannya kita harus membuat sistem tata kelola dulu, dokumen tata kelola yang itu harus diikuti dengan dokumen SOP-nya. Jadi dokumen tata kelola dan dokumen SOP ini kemudian kami submit ke gugus tugas di provinsi, baik di Jawa Tengah maupun di DIY. Kemudian setelah SOP dan dokumen tata kelola ini dipelajari dan mereka mengatakan bahwa dokumen ini sudah sesuai, yang pada prinsipnya dokumen ini mengacu pada protokol COVID-19 untuk ruang publik ya, sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Nah, setelah dokumen itu oke, kita mengajukan izin untuk melakukan simulasi. Jadi tahapan-tahapan ini harus kita lakukan sebelum izin simulasi diberikan. Kita juga tidak bisa. Jadi kita harus menunggu diberikannya izin. Dan alhamdulillah untuk 2 candi ini, Borobudur dan Prambanan, beberapa waktu yang lalu izin simulasinya sudah diberikan sehingga kita melakukan proses simulasi. Simulasi ini kita lakukan bertahap. Jadi ada tahapannya. Untuk kami di TWC menetapkan 3 tahapan. Yang pertama adalah simulasi kepada gugus tugas. Jadi yang kita undang adalah memang hanya gugus tugas saja, baik provinsi maupun kabupaten ya yang mewilayahi. Di mana tujuannya adalah agar gugus tugas bisa melihat persiapan di lapangan dan kesesuaian dengan dokumen tata kelola yang kita susun. Ya. Setelah mereka memberikan masukan, kita lakukan simulasi yang tahap kedua. Simulasi tahap kedua itu melibatkan media. Kita undang media, semacam mediatur ya, mediatur untuk melihat persiapan fasilitas dan layanan sesuai dengan protokol COVID untuk ruang publik di Borobudur dan Prambanan. Untuk harapan kami bahwa media itu nanti akan mengkomunikasikan bahwa akan ada perlakuan-perlakuan yang sedikit berbeda dengan kebiasaannya, di mana perlakuan ini tentunya untuk menjamin bahwa di destinasi ini, destinasi yang kami kelola itu sesuai dengan protokol COVID. Kami juga sangat concern jangan sampai nanti tercipta klaster-klaster baru akibat adanya kunjungan wisatawan. Oleh karenanya protokol ini betul-betul kita siapkan secara rigid. Kemudian yang ketiga adalah simulasi dengan mengundang stakeholders terkait termasuk pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata. Tujuannya sama, mengenalkan protokol ini agar mereka juga bisa mengkomunikasikan kepada calon-calon wisatawan agar wisatawan lebih memahami tentang perilaku baru berwisata di Taman Wisata Candi.
Nah, tiga tahapan simulasi ini sudah kita lakukan semua. Sekarang masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan uji coba. Baik. Uji coba ini juga harus mendapatkan izin. Jadi mendapatkan izin uji coba dari gugus tugas. Nah, ini kita sudah mendapatkan izin dari Jawa Tengah. Kita sedang menunggu untuk izin dari daerah istimewa Yogyakarta. Nanti di dalam uji coba ini akan ada 2 tahap. Jadi tahap pertama yang kurang lebih sekitar 1 minggu, itu akan ada tim monitoringnya. Jadi tim monitoring dari gugus tugas akan turun mencatat apakah uji coba ini sesuai dengan protokol yang ada. Kalau sekiranya nanti evaluasi dari tim monitoring ini hasilnya bagus, maka kita akan membuka seperti biasa. Kurang lebih seperti itu persiapannya. Cukup rumit, tapi memang ini harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan semua. Jangan sampai terjadi penyebaran COVID di daerah destinasi. Kurang lebih itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Kemudian karena tema kita pada saat ini adalah peran tim CSR DIY. Sejauh mana sebenarnya rekan-rekan CSR DIY untuk menangani tentang permasalahan pandemi COVID ini? Baik, jadi sesuai dengan SK nomor 77 dari Kementerian BUMN, BUMN itu secara nasional membentuk Satuan Tugas Bencana Nasional BUMN di seluruh provinsi. Di masing-masing provinsi kemudian ditunjuk koordinatornya. PWC ditunjuk sebagai koordinator Satgas Bencana Nasional BUMN untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ada 27 BUMN yang tergabung dalam konsorsium Satgas ini. Kita sejak bulan Maret itu sudah menyusun program yang secara umum. Program ini kita bagi menjadi 3. Program tanggap bencana, program social safety net, dan yang ketiga adalah nanti program recovery ekonomi. Dari program yang ada, ini kita komunikasikan secara intens dengan forum TSLP ya, atau forum CSR DIY, karena kebetulan juga ada perwakilan dari BUMN yang ada di dalam forum CSR DIY ini, supaya program ini sinkron antara program yang dilakukan Satgas BUMN dengan program yang ada di forum CSR DIY. Kurang lebih itu. Oke, baik. Tadi Pak Edi mengatakan bahwa ada 3 program yang dilaksanakan. Yang pertama adalah tanggap bencana ya Pak ya. Bisa dijelaskan kira-kira tanggap bencana ini seperti apa? Kemudian mungkin contoh program tanggap bencana yang sudah dilakukan oleh tim CSR BUMN DIY sendiri seperti apa Pak? Ya, baik. Di dalam program tanggap bencana ini secara umum kita melakukan assessment ya. Kita mencoba audiensi kepada stakeholder terkait, baik itu gugus tugas di provinsi maupun gugus tugas di kota kabupaten. Kita melihat apa kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya bisa disupport oleh Satgas BUMN wilayah DIY ini. Beberapa hasil assessment itu menunjukkan bahwa kebutuhan pada saat tanggap bencana ini memang didominasi terkait dengan APD ya pada waktu itu, karena memang kebutuhan waktu itu sangat cukup tinggi, sehingga program kami di dalam tanggap bencana ini adalah memberikan bantuan-bantuan yang terkait dengan proses layanan medik, baik itu untuk tenaga medik itu sendiri maupun juga untuk masyarakat. Untuk tenaga medik itu ada APD ya, kemudian ada desinfektan dan seterusnya seperti itu yang terkait dengan pelayanan medik. Yang untuk masyarakat itu ada semacam misalnya kayak program untuk masker, untuk hand sanitizer, wastafel dan seterusnya. Nah, program-program ini kita sosialisasikan juga. Jadi kami tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi kita iringi juga dengan program-program sosialisasi kepada masyarakat yang intinya adalah mengajak masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yang sebenarnya intinya itu kan hanya ada 3 ya, selalu menggunakan masker, menjaga jarak,
rajin mencuci tangan, dan ini kita sosialisasikan sekaligus kita berikan bantuan-bantuan peralatannya. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya untuk program sendiri, terutama yang tanggap darurat ini, tanggap bencana, itu sejauh ini sudah dilaksanakan ya Pak ya? Sudah Pak, jadi sudah selesai untuk yang tahap itu, tinggal ada satu yang ini belum kita realisasikan karena menunggu waktu untuk bisa audiensi lagi. Jadi di program tanggap bencana ini, di samping peralatan-peralatan medis itu, kita dari Satgas Tanggap Bencana BUMN juga memberikan 2 buah ambulan. 2 buah ambulan yang secara khusus memang ini hasil dari asesmen dan audiensi kita kepada stakeholder terkait, bahwa memang dibutuhkan ambulan khusus untuk pasien COVID ini. Salah satunya adalah ambulan itu yang mempunyai divider ya, dia ambulan yang terpisah antara driver dan pasien. Kalau kita lihat ambulan sekarang kan ruangan di dalamnya menyatu ya. Nah, kita akan memberikan bantuan 2 buah ambulan, di mana ambulan itu mempunyai pemisah antara driver dan pasien, karena memang diharapkan supaya tidak ada kontaminasi di situ. Kurang lebih seperti itu. Baik. Mohon dikoreksi tadi dari penjelasan Pak Edi, saya menangkap bahwa BUMN sejauh ini banyak membantu dari sisi tenaga medis. Kalau untuk masyarakat, maksud kami, untuk ke masyarakat, kira-kira untuk tanggap bencananya, apakah ada program CSR khusus gitu Pak? Ya, jadi kami koreksi ya, bukan kami memberikan bantuan tenaga medis. Ya. Jadi kita memberikan bantuan peralatan-peralatan kepada tenaga medis dan peralatan-peralatan kesehatan untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang paling utama adalah sosialisasi tadi. Kita lakukan sosialisasi di beberapa titik yang kira-kira itu kita harap bisa ada efek bergulirnya, sekaligus berikan bantuannya. Bantuan kepada masyarakat rata-rata adalah yang terkait dengan pelaksanaan protokol, baik itu masker, disinfektan, wastafel, yang terkait dengan interaksi masyarakat secara umum. Dan ini sudah kita lakukan untuk 5 kota kabupaten ya. Kita kebetulan punya dashboardnya. Jadi itu dashboard itu mencatat semua bantuannya ke arah mana saja, jumlahnya berapa dan seterusnya. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya sudah dialokasikan atau dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada ya, Pak Edi ya? Ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada juga tanggap program recovery. Ini apakah sudah dilakukan juga atau menunggu saat recovery nanti seperti apa? Ya, baik. Jadi Pak Edi, sepertinya jangan dijawab sekarang. Ya. Kita akan jeda iklan dulu ya Pak Edi ya. Nanti dijawab usai jeda saja, dan saudara pastikan masih bersama dengan kami hanya di obrolan pagi RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Green Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru, pmb.amicom.ac.id. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19? WHO merekomendasikan pasien dengan gejala ringan seperti demam level rendah, batuk, bersin, dan radang tenggorokan asimptomatik, dan tidak ada penyakit kronis lainnya seperti penyakit paru, jantung, gagal ginjal, atau imun lainnya, maka pasien tersebut dapat dikarantina di rumah. Jika Anda seorang yang harus merawat penderita COVID-19 selama masa isolasi diri di rumah, maka ada beberapa hal yang Anda perhatikan. Hindari kontak langsung dengan pasien dan barang-barang yang digunakan pasien. Selalu menggunakan masker dan alat pelindungan diri.
Selalu menggunakan kaos tangan sekali pakai dalam membersihkan barang-barang pasien maupun ketika harus menyiapkan keperluan pasien, dan jangan buang sarung tangan sembarangan. Selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Tetaplah berhubungan dengan profesional medis hingga pulih total. Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV, dan tadi ada Bapak Edi Setiono selaku Direktur Utama PT TWC Taman Wisata Candi, Ketua Satgas BUMN DIY, dan kembali lagi kita telah terhubung bersama dengan Dr. Saptopo B. Ilkodar selaku Sekretaris Forum TSLP DIY. TSLP adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, tepatnya CSR Center. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Saptopo. Selamat pagi Mas Daniel, apa kabar? Luar biasa baik. Pak Saptopo sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Selalu harus menjaga kesehatan kan Mas di kondisi seperti saat ini. Ya, betul sekali, saya setuju. Baik Pak Saptopo, tadi pada segmen pertama kita telah terhubung dan saya banyak berbincang bersama dengan Pak Edi. Ini adalah salah satu perwakilan juga CSR bersifat korporat ya. Nah, saat ini karena kita membahas tentang CSR, Pak Saptopo mungkin bisa menjelaskan dan juga menginformasikan ke kami semua, karena warga kota Jogja, termasuk saya sebagai warga lokal yang masih awam, belum paham jelas tentang adanya program CSR ini, apalagi tadi ada CSR yang bersifat korporat dan juga ini menyeluruh. Kira-kira Pak Saptopo bisa menjelaskan tentang fungsi adanya CSR Center ini seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Daniel dan para pemirsa. Jadi tahun 2016 keluar peraturan daerah Perda DIY nomor 6 tahun 2016 tentang Forum TSLP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Nah, intinya adalah mewajibkan semua badan usaha yang ada di DIY itu untuk melaksanakan CSR dengan secara terkoordinasikan dengan sejumlah tujuan yang sudah ditetapkan di dalam Perda itu. Yeah. Nah, untuk mengawal pelaksanaan Perda dibentuk sebuah forum bernama Forum TSLP, sehingga kami itu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan CSR dari baik badannya pemerintah BUMN, BUMD maupun swasta. Bagi kawan-kawan yang sudah melaksanakan tetapi kemudian ada kesulitan dalam data misalnya, tugas kami adalah mengkoordinasikan dengan kawan-kawan dari Pemda untuk memastikan bahwa ini ada kawan ingin melakukan CSR tetapi belum punya data yang tepat, itu kemana. Dan sebaliknya, karena Pemda juga sudah punya sejumlah kegiatan. Dalam kegiatan itu dana Pemda tidak mencukupi sehingga perlu partisipasi dari kawan-kawan korporasi. Nah, di situ kawan-kawan korporasi kami ajak untuk berdiskusi bagaimana kalau kegiatan CSR-nya ditujukan untuk kegiatan ini. Dalam hal kemarin itu penanggulangan kemiskinan dan mengatasi masalah stunting. Sehingga ada pertemuan pada satu pihak dari kawan-kawan korporasi atau perusahaan yang melakukan CSR, dan di pihak lain terkoordinasikan dengan kegiatan yang sudah disusun oleh kawan-kawan dari pemerintah daerah. Tujuannya supaya kegiatannya ini menjadi tepat guna, tepat metode, dan tepat sasaran. Baik. Dalam hal COVID ini kemudian kami dari forum itu beberapa kali berkoordinasi dengan pihak Bapeda selaku sekretariat forum untuk di awal dulu, awal April kami sudah berkoordinasi ketika bagaimana harus melakukan tanggap darurat ini. Tentu kami dalam posisi yang serba dilematis. Pada satu sisi CSR-nya perlu untuk dibantukan kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama kawan-kawan terutama dari swasta murni, bukan dari BUMN, itu sedang justru mengalami pukulan yang sangat keras di kondisi yang seperti ini. Nah, di situ kami kemudian menjadi semacam salah satu jembatan untuk berkoordinasi antar kawan-kawan korporasi maupun antara satu pihak kawan korporasi dengan pihak lain, Bapak Ibu di Pemda. Itu kira-kira peran forum CSR di DIY atau CSR Center di DIY ini. Nah, sebenarnya kalau tadi Pak Edi Setiono itu kan lebih kepada
beliau itu adalah ketuanya gugus Satgas BUMN di DIY untuk penanganan COVID. Jadi semua BUMN kegiatan dalam rangka COVID-nya dikoordinasikan oleh beliau. Begitu Mas bedanya. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa CSR Center ini merupakan koordinasi tempat koordinasi gitu ya Pak ya? Semacam itu, lembaga koordinasi. Lembaga koordinasi ya. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya melihat bahwa CSR ini kan sifatnya bisa dikatakan sebagai bentuk perhatian dari korporat kepada masyarakat dan permasalahan yang ada. Ini apakah memang rutin selalu ada bentuk kegiatan seperti ini atau karena ini pada saat pandemi saja baru ada atau seperti apa Pak untuk kalau CSR Center ini kan ada sejak tahun 2017 akhir. Jadi kami terus ada. Ini di latar belakangi salah satunya oleh karena sebagian perusahaan yang ingin melakukan CSR di DIY ternyata kesulitan untuk harus berhubungan dengan siapa. Nah, forum ini yang akan menjadi tempat untuk berkoordinasi kawan-kawan yang ingin melakukan CSR. Demikian pula ketika kemarin belum ada pandemi, kita ada persoalan stunting. Nah, kami dari forum ikut diajak berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana upaya mengatasi stunting di DIY yang angkanya cukup tinggi itu. Lalu kami mengajak juga kawan-kawan dari korporasi yang CSR-nya diarahkan di bidang kesehatan. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu kawan-kawan dari korporasi berpartisipasi dalam upaya menanggulangi masalah stunting. Demikian pula ketika masalah penanggulangan kemiskinan di DIY ini kan tingkat kemiskinannya tinggi, meskipun usia harapan hidup tinggi, indeks pembangunan manusianya tinggi, indeks kebahagiaannya tinggi, tapi ternyata angka kemiskinan juga tinggi. Nah, lalu kami mengajak kawan-kawan dari korporasi bagaimana kalau CSR kawan-kawan itu diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, lalu kami sudah berkoordinasi dengan tim penanggulangan kemiskinan di DIY yang dipimpin oleh beliau Bapak Wakil Gubernur. Nah, beberapa kegiatannya antara lain misalnya memberikan lapangan kerja khusus yang bisa menambah income bagi ibu-ibu rumah tangga. Kemudian bagaimana cara kawan-kawan dari sektor perdagangan itu mampu menampung produk dari UMKM. Kurang lebihnya semacam itu, Mas. Jadi ini ada terus meskipun ada atau tidak ada pandemi COVID-19. Oke, baik. Berarti memang ada terus kegiatan seperti ini ya. Dan saya kembali lagi ke Pak Edi Setiono. Pak Edi, tadi sebelum break saya sempat bertanya ke Pak Edi masalah program ya. Itu ada 3 program dan yang ketiga adalah program recovery. Seperti apa Pak kira-kira untuk penanganan dari program recovery ini? Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan, kami di Satgas Bencana Nasional BUMN ini memiliki 3 program. Yang pertama untuk tanggap darurat itu terkait dengan penanganan kesehatan, dukungan penanganan kesehatan. Yang kedua terkait dengan social safety net. Dan yang ketiga ini nanti terkait dengan recovery ekonomi. Recovery ekonomi ini nanti secara khusus itu kita arahkan kepada UMKM ya. Kita akan melakukan pendampingan kepada UMKM. Tentunya waktunya adalah nanti setelah kondisi ini sudah mulai pulih kembali ya, supaya mereka betul-betul bisa fit in dengan kebutuhan yang ada. Secara umum akan ada 2 bentuknya, berupa pendampingan manajerial ya, terkait dengan skill pengelolaan UMKM, dan kedua adalah terkait dengan permodalan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dan saudara, kami telah terhubung bersama dengan Kepala BPBD DIY dan sekaligus tim gugus tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Biwara Yuswantono. Selamat pagi, Pak Yus. Ya, selamat pagi, Pak Yus. Selamat pagi, ya. Ya, baik. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Daniel, Bapak, dari Mas Daniel. TV. Ya, apa kabar, Pak Yus? Baik, sehat-sehat semua. Baik. Ya. Pak Yus, kami telah terhubung juga dengan Pak Edi dari TWC, kemudian ada Dr. Sabtopo dari Sekretaris Forum TSLP Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Ya, baik. Pak Yus, pada saat ini saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang kondisi
apa ya, bisa dikatakan kondisi terkini tentang COVID-19 ini, Pak Yus. Dari kacamata BPBD DIY sendiri seperti apa, Pak Yus? Apakah bisa memberikan informasi kepada kami warga kota Yogyakarta dan sekitarnya? Ya, yang pertama kalau bicara status ya, jadi masih sampai tanggal 30 Juni statusnya masih tanggap darurat ya. Ya. Masih tanggap darurat. Kalau bicara kasus memang masih fluktuatif ya. Artinya seperti kemarin tidak ada tambahan kasus, tapi sebelumnya ada 2, ada 5, bahkan beberapa hari yang lalu tambah agak banyak 10 karena ada kasus di SPM Imogiri ya. Artinya kita memang punya atau kemudian tidak ada penambahan kasus. Itu kondisi penanganan kasus ya. Memang dari sisi tingkat kesembuhannya kita cukup tinggi dalam beberapa minggu bahkan bulan ini juga tidak ada pasien atau kasus positif yang meninggal dunia ya. Ini memang indikasi bahwa penanganan medis rumah sakit maupun juga aspek-aspek terkait lainnya di DIY cukup optimal ya, sehingga kemudian terjadi atau ada data-data seperti itu. Namun demikian di sisi lain memang dorongan ya, kalau kita lihat sekarang dorongan masyarakat untuk beraktivitas kembali semakin kuat. Kalau kita bisa lihat dari sisi ekonomi ya, Malioboro pedagang souvenir juga mulai menjajakan dagangannya lagi. Kemudian aktivitas olahraga ya. Kami tadi juga bertemu dengan PHRI menyatakan persiapannya menuju masyarakat produktif dan aman. Di sekitar 60 hotel menyatakan sudah mempersiapkan diri dari sisi protokolnya, SOP, infrastruktur, dan simulasi. Minggu yang lalu karena salah kami juga ke tempat Pak Edi di Taman Wisata Prambanan ya Pak Edi untuk juga melihat seperti apa kesiapan di sana. Karena memang ya kita bicara pariwisata dan pendidikan di DIY kan unggulannya di situ. Itu kan sebuah sistem ya. Artinya subsidi yang lain harus kita juga siapkan. Katakanlah Prambanan siap, tetapi bagaimana dengan transportasinya, bagaimana dengan subsistem hotelnya, bagaimana subsistem untuk restorannya, dan yang lain-lain, termasuk juga pendidikan ini juga ya. Ini saya kira kondisi kita di satu sisi dorongan, keinginan dan aktivitas masyarakat mulai menggeliat, ya, tetapi di sisi lain kita masih terus berupaya serius agar penambahan kasus tidak terjadi, bahkan diusahakan terus melandai. Saya kira itu Mas Daniel kondisi kita sekarang. Ya, baik. Pak Yus, kami tadi sudah banyak berbincang tentang peran CSR, kemudian Satgas CSR sendiri bersama dengan Pak Edi dan juga Pak Saptopo. Pak Yus mungkin bisa memberikan sedikit gambaran juga kepada kami. Pertanyaan saya adalah bagaimana bisa mengkoordinir gitu, karena kan untuk bantuan-bantuan dari katakanlah BUMN yang bersifat korporat ini cukup banyak. Bagaimana mengkoordinir semuanya itu agar bantuannya memang benar bisa tepat sasaran? Ya. Kalau bicara CSR sebenarnya di DIY sudah ada tim ya, tim untuk yang menangani tentang CSR itu ya. Yang itu saya kira juga memobilisasi atau mengkoordinasikan yang ada di dalamnya, anggotanya untuk juga seperti apa kemudian strateginya. Kalau kemudian kita bicara gugus tugas, di dalamnya ada bidang-bidang yang salah satunya adalah bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi, ada dinas pariwisata, ada dinas perindustrian perdagangan, dinas koperasi UMKM dan sebagainya. Tadi kami juga diskusi dengan PHRI untuk kemudian seperti apa konsepnya atau desain mereka untuk mendorong atau menstimulus supaya kemudian perhotelan bisa bangkit kembali. Keluhan mereka kan kemudian begini, jadi misalnya hotel kita kan belum menyiapkan untuk infrastruktur yang sesuai dengan protokol kesehatannya. Tapi selama ini kan juga tidak ada pemasukan karena memang tidak ada tamu lah. Nah, jika kemudian untuk bergerak kembali itu mereka perlu modal. Tapi kalau kemudian akan pinjam misalnya,
nanti mengembalikannya gimana? Ini kan kita belum ada kepastian nih. Wisatawan sudah akan masuk atau sudah akan datang seperti apa kondisinya. Ini kan banyak pengaruh-pengaruh juga di luar DIY yang terkait dengan aksesibilitas wisatawan maupun tamu-tamu yang akan berkunjung ke DIY. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang saya kira juga dihadapi oleh sektor-sektor yang lain, UMKM dan sebagainya, karena tadi multiplier efeknya kan akan terkait sampai sana. Ini yang saya kira kemudian perlu disinergiskan, dikoordinasikan strategi apa yang bisa dilakukan supaya kemudian Jogja bisa bangkit dan dalam masa-masa ini bisa kemudian kita persiapkan strategi apa yang bisa dilakukan. Oke, baik. Mungkin Pak Saptopo bisa membantu untuk memberikan informasi, mengkoordinir agar bantuan BUMN ini benar-benar tepat sasaran. Silakan, ya, Pak Saptopo. Ya, jadi kami sempat beberapa kali berkoordinasi di Bapeda, kemudian juga melibatkan bukan hanya dari Bapak Ibu di instansi pemerintah, melainkan juga kawan-kawan dari UGM dalam rangka kemarin tanggap darurat itu. Lalu kami mendapatkan sejumlah informasi, termasuk di dalamnya data mengenai berapa banyak yang harus dibantu. Kalau misalnya mereka harus diisolasi di satu tempat, kemudian ketersediaan tempat seperti apa, kami mendapatkan informasi itu dari Bapak Ibu di Pemda. Kemudian dari sisi kawan-kawan di korporasi, tentu kami sangat berharap dari Satgas BUMN, karena sebagaimana tadi yang sudah saya kemukakan bahwa kawan-kawan dari swasta, dan juga sudah disinggung oleh Pak Yus tadi, bahwa kawan-kawan dari swasta justru mengalami terpukul sangat kuat di kondisi seperti saat ini. Nah, oleh karena itu kemudian kami sempat juga berdiskusi dengan sejumlah perwakilan yang hadir waktu itu, termasuk di dalamnya dari BUMN, untuk bagaimana kalau misalnya sebagian dari rancangan yang sudah disusun oleh Bapak Ibu di Satgas bisa di-adjust, disesuaikan dengan rancangan yang dibuat oleh Bapak Ibu di Pemda dalam masa tanggap darurat itu, dan sepertinya sudah dilakukan demikian. Oleh karena apa? Oleh karena memang keinginan baik kita itu ternyata masih kurang sedikit kalau tidak bisa disambungkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi betul. Pemda sudah melakukan, sudah memberikan bantuan, pihak kawan-kawan dari korporasi juga melakukan bantuan, tetapi yang terjadi ada masyarakat yang menerima sampai lebih dari satu kali, di sisi lain ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum dapat. Di situ titik krusial koordinasi itu. Jadi kemudian setiap kali kawan-kawan dari korporasi memberikan bantuan, kami harapkan untuk betul-betul bisa menyampaikan informasi. Syukur kalau sebelum dilakukan itu bisa dikoordinasikan. Alhamdulillah sebagian korporasi, kawan-kawan yang memang mengalokasikan anggaran untuk itu sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di Satgas, terutama dalam hal bantuan untuk APD, untuk alat-alat kesehatan. Tetapi kepada masyarakat luas pun juga dilakukan demikian. Nah, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami kami menghimbau kepada kawan-kawan dari korporasi untuk kegiatan recovery. Mohon ketika nanti kawan-kawan ada rencana untuk membantu kepada masyarakat bisa dikoordinasikan dengan kawan-kawan di gugus tugas supaya tadi itu tepat sasaran, tepat metode, dan kemudian menjadi berdaya guna lebih banyak lagi. Ya, baik. Pak Edi, Pak Saptopo, dan Pak Yus, kami akan jeda dulu ya, Bapak. Jadi nanti kami akan kembali lagi, dan saudara, kami akan kembali lagi untuk Anda. Setelah jeda, kami akan kembali di obrolan pagi RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Prime Award dan Green Prize Sikap. Metro Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Park.
Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Biji Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan jenisnya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. Biji Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. Potensi daerah sebagai peluang bisnis. Baik, saudara, kita ada di segmen terakhir untuk obrolan pagi hari ini dengan tema peran tim CSR DIY pada masa COVID-19 dan masih bersama dengan Pak Yuswantono selaku Kepala BPBD DIY, tim gugus tugas COVID-19 DIY, dan juga ada Pak Edi selaku Direktur Utama PT TWC dan Ketua Satgas BUMN DIY, serta Dr. Saptopo B. Ilkodar selaku Sekretaris Forum TSLP DIY. Baik, saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Pak Yus, kemudian ada juga dari Dr. Saptopo. Bagaimana Pak Yus sebagai, bisa dikatakan ini CSR korporat gitu ya, untuk menanggapi semuanya, atau bahkan juga Pak Edi bisa menanggapi dari sisi TWC sendiri. Silakan. Jadi perlu kami sampaikan, kami di BUMN ini bentuk support bantuannya itu tersalurkan melalui dua bentuk. Yang pertama, bantuan yang dikoordinasikan secara kolektif. Jadi ini bantuan yang dikumpulkan bersama melalui Satgas ya. Tetapi ada bantuan juga yang dilakukan langsung oleh BUMN-nya sendiri. Kenapa begitu? Karena kita masing-masing korporasi itu mempunyai stakeholder spesifik. Jadi beberapa BUMN juga menyalurkan bantuan-bantuan yang secara spesifik itu ditujukan untuk stakeholder spesifik mereka. Tapi ada bantuan yang dilakukan secara kolektif. Nah, Satgas BUMN ini adalah mengakomodir untuk bantuan-bantuan yang sifatnya kolektif. Jadi bantuan ini dirumuskan dengan dasar analisis kebutuhan melalui audiensi kita dengan beberapa stakeholder. Inilah yang kita susun di dalam Satgas ini. Nah, kita juga karena ini kali pertama ya, ini Satgas ini kan baru dibentuk di awal tahun ini juga. Kita di dalam tahapan pertama memang masih agak masing-masing ya, mungkin tadi Pak Saptopo sampaikan, tetapi di tahap kedua yang terkait dengan bantuan social safety net, bentuknya salah satunya adalah bantuan sembako. Kita langsung perbaiki mekanisme yang pertama kami dengan kita koordinasi dengan gugus tugas, dan juga kita arahkan semua langsung ke BPBD, supaya nanti dari BPBD lah yang akan menyalurkan sesuai dengan data yang ada. Kemudian yang kedua, kami juga perlu menyampaikan bahwa Satgas ini seperti juga forum CSR BUMN, Satgas ini tidak hanya untuk COVID saja ya, tetapi memang Satgas ini kalau ini sudah menjadi bencana nasional, maka Kementerian BUMN akan mengaktifkan seluruh satgasnya di seluruh provinsi. Tapi secara reguler Satgas ini akan tetap ada. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Pak Yus, kalau kami berpikiran memang kita perlu ya satu
satu mekanisme yang disampaikan ke publik, terutama kepada pelaku-pelaku usaha, bahwa ada tahapan yang harus mereka lalui. Tidak bisa masing-masing pelaku usaha itu menilai dirinya sendiri merasa sudah siap, karena ini kemudian nanti akan menimbulkan standar yang tidak sama di masyarakat, sehingga mungkin kita berharap ada satu panduan bahwa ketika pelaku usaha akan melakukan atau akan reaktivasi lagi, maka dia harus melalui tahapan apa saja. Dan inilah tahapan yang harus dipenuhi untuk kemudian mereka bisa melakukan aktivitas usahanya kembali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa terkait dengan protokol ini, kita tidak bisa masing-masing. Seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Yus, misalnya kami di Prambanan sudah mempersiapkan. Tetapi sektor terkait lainnya, subsektor lainnya, ketika dia tidak siap juga ini kemudian menjadi tidak berfungsi. Nah, mungkin sekiranya ada tahapan-tahapan tadi yang bisa menjadi panduan, diharapkan ini akan mempercepat kesiapan, baik kesiapan masyarakat maupun kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Sabtopo, Bapak untuk melihat sejauh ini kesiapan dari BUMN atau bahkan respon dari BUMN atau CSR korporat mengenai program bisa dikatakan CSR secara keseluruhan seperti apa Pak Sabtopo? Menilai apakah sudah efektif atau masih ada kendala yang perlu untuk bisa dikatakan diulang kembali gitu? Ya, terima kasih Pak Mas Danil. Ada dua hal. Ya. Untuk khusus tanggap darurat kemarin, menghadapi pandemi COVID-19 ini, terus terang kalau kami dari forum terkejut bahagia dalam hal kami tidak menduga bahwa respon kawan-kawan korporasi sedemikian rupa. Kami membuat clipping pemberitaan di media massa cetak. Kami sama sekali semula tidak membayangkan bahwa di tengah kesulitan hidup sebagai individu dan terutama dalam berusaha, ternyata kawan-kawan dari korporasi tidak mau ketinggalan dengan semangat gotong royong yang memang sudah mengurat mengakar di masyarakat DIY. Sehingga kami bahagia bukan karena deritanya, bahagia oleh karena semangat menolong, semangat berpartisipasinya dari kawan-kawan korporasi yang tidak mau ketinggalan dengan masyarakat DIY yang memang sudah lekat dengan gotong royong tolong menolong. Itu satu sisi, Mas. Tetapi dalam kondisi bukan menghadapi pandemi, kami masih ingin menghimbau untuk tidak jemu-jemunya menyampaikan kawan-kawan ketika melakukan kegiatan, mohon sekurang-kurangnya kami diparingi arsip untuk catatannya, supaya kami bisa paling kurang melaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa memang korporasi DIY sudah melakukan CSR dan CSR-nya sinkron dengan kegiatannya, dengan perencanaannya Bapak Ibu di Pemda. Nah, terutama ketika ini COVID juga kebutuhan sinkronisasi, koordinasi itu lalu menjadi lebih perlu ditingkatkan lagi. Demikian, Mas. Oke, baik. Kemudian Pak Yus, apakah ada informasi mengenai atau tanggapan mengenai program CSR baik itu bersifat korporat atau seperti apa Bapak? Karena melihat bahwa tadi kondisi pandemi saat ini kan juga belum dikatakan belum reda, gitu. Silakan Pak Yus. Ya, sama dengan Pak Sabtopo ya. Jadi kami juga terima kasih nih Pak Edi melalui Satgas BUMN juga memberikan bantuan sangat besar pada gugus tugas ya. Paket sembako 11.000 paket sembako, kemudian juga yang lain-lain, termasuk juga korporasi-korporasi yang lain. Jadi memang kondisi daerah istimewa Jakarta yang juga kita berpengalaman atau pernah mengalami bencana-bencana sebelumnya, kita selalu ingat bahwa modal sosial kita itu yang menjadi kekuatan ya, gotong royong, kalau dalam bahasa Jawanya saeko kapti. Itu yang modal sosial kita. Makanya kemudian Bapak Gubernur mengawali wabah ini ketika awal-awal dulu juga mengatakan mari kita jadikan masyarakat itu sebagai subjek dari penanganan COVID ini. Karena memang kunci dari penanganan COVID adalah pada perilaku orang, perilaku warga masyarakat. Itu yang kemudian dilakukan. Dan CSR saya kira dalam masa tanggap darurat ini sangat besar dukungannya, baik itu dalam bentuk bantuan-bantuan sembako, APD yang sangat diperlukan oleh
para medis, tenaga medis, juga jaringan yang membutuhkan sampai puskesmas itu kita selalu distribusikan itu, dan itu juga yang saya kira memberikan andil kenapa kemudian tadi tingkat kesembuhan, tingkat pelayanan, juga kemudian keterpaparan dari para medis di DIY relatif tidak ada informasi terkait itu ya. Ini saya kira dukungan dari semua pihak yang kemudian menyasar pada 3 aspek dalam darurat ini, nanti aspek kesehatan, aspek dampak ekonomi, dan juga dampak sosialnya. Memang saling terkait dan kita berusaha untuk optimal mungkin dengan dukungan banyak pihak untuk bisa menangani. Saya kira gitu Mas Daniel. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Karena waktu juga sudah sangat mepet sekali, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yuswantono, Biwaro Yuswantono selaku Kepala BPPD DIY dan tim gugus tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bapak Edi Setiono selaku Direktur Utama PT TWC Taman Wisata Candi sekaligus Ketua Satgas BUMN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sabtopo B. Ilkodar selaku Sekretaris Forum TSLP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu Bapak-Bapak, dan salam untuk seluruh rekan-rekan yang bertugas di sana, dan juga salam untuk keluarga, sehat selalu ya. Dan saudara, tuntas sudah kami obrolan bagi menemani Anda di hari ini. Saya Daniel Kerupan pamit, sampai jumpa.